Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Ya, jadi pada kesempatan ini, video kali ini akan masih membahas tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, sekarang sampai kepada pembahasan tentang larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah ya. Jadi larutan elektrolit itu terbagi lagi menjadi dua kan. Sebelum part ini saya membahas tentang hanya larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, sekarang saya bahas lagi lebih dalam lagi, yaitu tentang larutan elektrolit. Itu terbagi lagi sebenarnya, yaitu ada istilah larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah ya. Apa yang membedakan antara larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah? Jadi dikatakan elektrolit kuat jika dilihat dari sisi caranya terionisasi. Jadi ketika kita melihat dari sisi terionisasi, larutan elektrolit itu terbagi menjadi dua, yaitu ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, elektrolit kuat itu terionisasi sempurna. Kemudian elektrolit lemah itu terionisasi sebagian. Nah, saya jelaskan dulu satu-satu ya. Apa maksudnya terionisasi sempurna? Artinya ini adalah semua zat menjadi ion. Jadi misalnya senyawa NaCl, jadi semuanya itu Na dengan Cl itu menjadi ion semua. Nah, kemudian kalau terionisasi sebagian, artinya tidak semua, sebagian terionisasi atau separuhnya saja ya, sebagian terionisasi ya, sama ya, tidak semuanya menjadi ion. Jadi itulah yang membedakan kuat dan lemah. Nah, kenapa kuat? Kenapa bisa kuat? Kenapa bisa kalau semuanya menjadi ion itu kuat Ki? Karena kalau semua zat menjadi ion, maka ionnya banyak. Jadi semakin banyak ion, semakin kuat sifat elektrolitnya. Nah, berarti zat itu semakin mudah menghantarkan listrik. Nah, kalau ini ionnya sedikit, makanya dia lemah. Jadi itulah yang membedakan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Jadi dikatakan elektrolit kuat itu terionisasi sempurna. Artinya terionisasi sempurna, semua zat menjadi ion, sehingga ionnya banyak di dalam larutan. Tidak ada lagi tersisa, semua zat terionisasi. Nah, misalnya kalau elektrolit lemah itu terionisasi sebagian atau tak sempurna bahasa lainnya. Artinya zat itu sedikit yang terionisasi, tidak semuanya, sehingga ionnya sedikit, makanya dia lemah. Karena sedikitnya dia lemah. Ini dia karena banyak ionnya, makanya dia dikatakan kuat. Nah, terus bagaimana dengan non elektrolit? Nah, kalau non elektrolit, tidak apa-apa saya bahas lagi di sini. Kalau non elektrolit tidak ada yang terionisasi, nah, tidak ada yang menjadi ion, tidak ada yang menjadi ion. Artinya bahasa matematikanya ionnya nol. Ionnya
ionnya sama dengan 0. Artinya tidak ada ion. Makanya tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya itu tentang perhitungannya ya, sederhana, yaitu tentang derajat ionisasi. Jadi ada dikatakan derajat ionisasi. Nah, dalam simbolnya itu alfa ya. Jadi ingat itu. Jadi ada, kita masuk ke bagian baru lagi ya. Tidak apa-apa, selanjutnya di part ini yaitu tentang derajat ionisasi. Nah, apa itu derajat ionisasi? Jadi derajat ionisasi itu adalah semacam kayak tingkatan ya, tingkatan ionisasinya. Nah, tingkatan ionisasinya. Jadi di sini kita menghitung bagaimana derajatnya atau bagaimana secara kuantitatifnya untuk mengukur kekuatan ionisasi dari suatu zat. Nah, jadi langsung saja rumus dari derajat ionisasi adalah, itu secara umum kalau di kimia itu istilahnya mol yang terurai per mol mula-mula. Mol mula-mula. Jadi inilah yang apa? Inilah yang dimaksud dengan derajat ionisasi. Jadi ada rumusnya sehingga kita bisa ukur secara kuantitatif. Mol yang terurai per mol mula-mula. Kalau saya pakai bahasa mol itu kan mungkin Ananda sekalian, apalagi yang baru kelas 10 itu pasti belum familiar ya. Tapi ke depan ini kata mol ini nanti akan sangat familiar kalau kita akan belajar kimia. Nah, jadi saya pakai satuan yang sederhana saja, yang mudah dimengerti. Jadi bisa dikatakan, anggaplah derajat ionisasi itu adalah liter yang terurai, artinya kayak volume ya, terurai per liter mula-mula. Liter mula-mula. Nah, nanti saya jelaskan di sini ya. Nah, pertama kita mengukur atau menghitung bagaimana sih derajat ionisasi kalau dia elektrolit kuat. Nah, jadi pertama derajat ionisasi, saya singkat saja DI, elektrolit kuat. Nah, seperti saya jelaskan tadi di atas bahwa elektrolit kuat itu adalah larutan atau zat yang mengalami ionisasi secara sempurna. Artinya ionisasinya semuanya menjadi ion ya. Jadi dia terionisasi secara sempurna, maksudnya itu ya. Ya, jadi karena sempurna ya, terionisasi sempurna, saya tulis dulu ya. Terionisasi sempurna. Karena sempurna atau semuanya, berarti jika mula-mula 5 liter zat, maka yang terionisasi pasti 5 liter juga. 5 liter juga. Atau yang terurai ya. Terurai ini sama dengan terionisasi ya. Terionisasi sama. Terionisasi. Saya ganti dulu bahasanya supaya paham. Liter yang terionisasi ya. Supaya sama kata-katanya ya. Terionisasi atau terurai sama ya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi kalau zat elektrolit kuat itu, misalnya dia volumenya 5 liter atau sebanyak 5 liter, ketika dilarutkan dalam air misalnya, maka dia akan terionisasi 5 liter atau semuanya. Nah, jadi ini ceritanya kan mula-mulanya kan 5 liter. Ketika kita mau larutkan ke dalam air, maka dia terionisasi pasti 5 liter juga. Terurai, pasti terurai menjadi ion.
pasti sebanyak 5 liter juga. Jadi kalau kita mengukur derajat ionisasinya, nah 5 liter terurai, kan ingat rumusnya di atas kanan ini, coba diperhatikan. Derajat ionisasi sama dengan liter terionisasi atau terurai, berapa liter yang terurai dibagi liter mula-mula. Jadi dalam hal ini elektrolit kuat, jika 5 liter zat elektrolit kuat mula-mulanya, maka terionisasi pasti 5 liter juga semuanya. Nah, semuanya terurai. Saya perjelas terus. Nah, makanya kita kasih masuk rumusnya. Jadi 5 liter yang terurai atau terionisasi di atas dibagi dengan 5 liter mula-mula, sehingga derajat ionisasinya sama dengan 1. 5/51. Itu begitu sifatnya kalau kita mau mengukur derajat ionisasi dari elektrolit kuat. Jadi kita ukur. Nah, kita lihat dulu berapa mula-mulanya. Ketika langsung kita uji, kita cobakan, maka kita ukur lagi kira-kira berapa yang terionisasi. Jika semuanya terionisasi, maka itu pasti elektrolit kuat karena derajat ionisasinya sama dengan 1. Jadi biar berapa? Jadi ketika ada soal lain, jadi ketika zat tersebut sebanyak 3 liter, pasti 3 liter juga yang terionisasi, sehingga selalu derajat ionisasinya sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, jika elektrolit kuat itu derajat ionisasinya sama dengan 1 semua ya. Nah, itu hubungannya dengan derajat ionisasi. Nah, sekarang kita bahas lagi derajat ionisasi dari elektrolit lemah. Ya, elektrolit lemah. Nah, saya ingatkan lagi, kalau elektrolit lemah tidak semuanya mengalami ionisasi, sebagian terionisasi kalau dia lemah. Tapi tetap ada ionnya ya, tapi sedikit atau karena sebagian terionisasi. Jadi misalnya kalau elektrolit lemah itu misalnya saya punya zat elektrolit lemah sebanyak 5 liter, anggaplah 5 liter banyaknya. Kemudian ketika saya mau ionisasi itu pasti tidak sampai 5. Tidak sampai 5. Bisa saja 3 liter misalnya. 3 liter terionisasi. Maka derajat ionisasinya itu 3/5 sama dengan 0,6 ya. Jadi kita bisa dapat simpulkan bahwa hubungan antara derajat ionisasi dengan elektrolit lemah. Jadi nilai dari derajat ionisasi elektrolit lemah itu adalah sekitar 0, lebih kecil daripada derajat ionisasi, lebih kecil daripada 1. Jadi dia nilainya pasti di antara 0 dan 1. Tidak mungkin 0, tidak mungkin 1. Nah, karena kasusnya seperti ini. Tadi ini saya ulang lagi, jika 5 liter banyaknya, pasti jika dia elektrolit lemah, pasti ionisasinya tidak semua 5 liter, pasti sebagian G. Saya kasih contoh saya tadi misalnya 3 liter. Jika 3 liter G terionisasi dari 5 liter ini, maka derajat ionisasinya 0,6 dari 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. Ya. Selalu pasti nilainya di antara 0 dengan 1. Jadi misalnya lagi, jika ada mungkin sekitar 10 liter, nah, kemudian terionisasi misalnya 5 liter, maka ya tentu derajat ionisasinya 5/10 atau 0,5. Nah, jadi bisa disimpulkan, sekali lagi saya ulangi, bahwa derajat ionisasi elektrolit lemah itu di antara angka 0 dan 1. Nah, dia 0,0 ya. Nah, yang jelas dia tidak mungkin 0 dan 1 ya. Itu kalau elektrolit lemah.
Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana derajat ionisasi dari derajat ionisasi dari non elektrolit. Non elektrolit. Nah, ya, kalau derajat ionisasi non elektrolit itu adalah, sudah saya sampaikan tadi bahwa kalau non elektrolit tidak ada ion atau tidak ada yang terionisasi, tidak ada menjadi ion, makanya tidak bisa menghantarkan arus listrik. Makanya derajat ionisasinya, jika non elektrolit, saya punya zat, anggaplah saya mempunyai zat non elektrolit sebanyak 5 liter, saya pakai liter saja ya, 5 liter banyaknya. Maka ketika saya mau ionisasi, maka 0 liter yang terionisasi atau tidak ada. 0 liter yang terionisasi atau terurai sama ya bahasa lainnya. Nah, makanya ketika kita mengukur derajat ionisasinya 0 dibagi 5, yaitu sama dengan 0. Jadi apa hubungan derajat ionisasi dengan non elektrolit? Jika non elektrolit pasti derajat ionisasinya sama dengan 0. Karena sudah tadi kita bahas bahwa kalau non elektrolit itu tidak ada ion, sehingga berapapun banyaknya kita punya zat non elektrolit, pasti tidak ada yang terionisasi atau 0. Sehingga derajat ionisasinya 0 dibagi 5 sama dengan 0. Ya, mungkin itulah tadi pada part ini saya bagikan, yaitu tentang larutan elektrolit kuat, lemah, dan bagaimana hubungannya dengan derajat ionisasi. Mohon maaf atas kekurangan. Silakan jika ingin ditanyakan atau diperbaiki, silakan komen silakan komen di grup, silakan komen di WA ini, silakan komen di video ini, biar kita bisa memperbaiki sama-sama dan berinteraksi sama-sama. Oke, terima kasih atas perhatiannya sampai akhir. Salam dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.